suatu sekolah. Hei Putri, lagi ngapain lu? Duh, ngantuk banget nih. Nih gua kasih teh bulat. Cobain ya. Iya, supaya lu lebih segar deh. Oh ya, lu udah makan belum? Belum sih. Yuk kita ke kantin yuk. Duh, males banget jalannya, makan apa? Mie instan, enak banget deh. Duh, lemes banget lagi jalannya. Selalu makan mie instan, lu nanti lebih segar deh, yakin deh. Gua traktir. Ya udah deh, coba. Putri, kamu kenapa? Dia nggak kenal apa sih? Gak apa-apa ya, berdiri dulu. Duh, lemes Kamu banget. sih makannya gak sehat. Duduk dulu. Kamu gak apa-apa? Lemes banget nih. Kok kamu pucat gitu? Pucet ya? Iya tuh lihat, kuku kamu aja pucat. Enggak kok, seset aja. Iya pucat, kamu anemia ya? Anemia apaan sih? Anemia adalah kondisi ketika darah tidak mempunyai sel darah merah sehat yang cukup. Sotoy banget sih lu. Lah, emang bener. Kamu udah minum TTD belum? TTD apaan lagi tuh? TTD adalah tablet tambah darah. Oh, terus aku bisa dapetin TTD di mana? Ada temen aku punya. Mau aku kenalin? Boleh deh, yuk. Yuk. Halo, Pocket for you. Halo tablet tambah darah. Halo Putri. Halo anemia. Hai. Halo aku Pocket for you. Aku adalah tempat mengambil tablet tambah darah. Oh iya, kamu bisa dapatkan tablet tambah darah di aku 1 kali seminggu. Apaan sih, nggak jelas. Nah, setelah kamu minum tablet tambah darah, kamu bisa mengisi di teman aku. Siapa tuh? Namanya Gopormi. Mau aku kenalkan? Jadi makin penasaran. Lagi nih. Gopormi. Hai saudara. Hai Putri. Hai Pocket for you. Hai Anemia. Hai Putri, aku GoForMe. Kamu bisa akses aku melalui www.goforme.site. Wah, aku coba ya. Putri minum tablet tambah darahnya dulu. Oh, jadi gitu. Iya. Jangan diminum. Kalau kamu minum, efek samping itu bisa mual, muntah, dan pusing. Bohong, dia Putri bohong. lagi sakit. Dia bohong, dia anemia, dia pembohong. Udah nggak usah minum. Udah. Aku mau sehat. Jadi aku coba ya. Foto dulu. Jangan lupa untuk upload di sini. Oke. Coba ya. Putri mah nggak percaya sama aku. Nah, sekarang aku berarti udah bisa isi ya. Jadi pertama-tama harus login dengan memasukkan email dan password. Wah. Terus, berarti di sini aku bisa upload foto minum tablet tanda darah yang tadi. Iya. Keren banget. Enggak, biasa Terus aja. ini apa lagi nih? Screening resiko anemia. Coba ah. Wih, masih ada lagi. Iya. Oh, Informasi kesehatan. dengan memasukkan berat dan tinggi badan, aku bisa tahu status giziku ya? Iya. Wah, ternyata status giziku normal dan aku tidak beresiko anemia. Wih, keren banget. Ini apa lagi? Oh, informasi kesehatan. Wih, keren-keren banget informasi kesehatannya. Wah, kamu the best deh. Badan juga jadi enak, seger banget sekarang. Gimana Anemia? Biasa aja. Bye-bye anemia. Hari ini ku gembira, hidup tanpa anemia. Pocket membawa TTD dan dipantau GoForMe. 1 kali seminggu ku minum TTD. Jauh dariku anemia, membuat diriku bahagia. Menjadi remaja yang sehat bersama GoForMe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyu Sri Rahayu. Saya selaku fasilitator gugus kendali mutu Cipete Utara. Nama GKM kami adalah G4Best. Izinkan saya memperkenalkan anggota tim gugus kendali mutu G4Best dari Puskesmas Kelurahan Cipete Utara.
Dr. Gigi Arlan selaku Ketua Tim GKM G4BES. Dita selaku anggota Tim GKM G4BES. Sinta selaku Sekretaris GKM G4BES. Billy selaku anggota Tim GKM G4BES. Dan terakhir, Dapot selaku anggota Tim GKM G4BES. Horas! Langkah 1, identifikasi masalah. Berdasarkan hasil inventarisasi masalah pada program upaya kesehatan masyarakat Kelurahan Cipete Utara pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2021 didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya penemuan suspek TB, rendahnya cakupan pemberian dan pemantauan TTD, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat datang ke Pasyandu atau DPRS. Berdasarkan hasil analisa masalah 3 indikator tadi, maka rendahnya cakupan pemberian dan pemantauan TTD di wilayah Kelurahan Cipete Utara menjadi prioritas masalah dengan defisiasi sebesar 100%. Rendahnya cakupan pemberian dan pemantauan TTD Rematri dapat memberikan dampak seperti meningkatnya resiko anemia, meningkatnya angka kesakitan, meningkatnya resiko penurunan produktivitas, meningkatnya resiko penurunan gangguan kesehatan reproduksi, meningkatnya resiko penurunan konsentrasi dan prestasi belajar di sekolah, hingga meningkatnya biaya kesehatan. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%, yang artinya 3 dari 10 remaja di Indonesia menderita anemia. Sebanyak 76% remaja putri di DKI sudah mendapatkan tablet TTD, namun hanya sekitar 1,4% yang mendapatkan tablet tambah darah sebanyak 52 kali dalam setahun. Pada tahun 2020, di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, presentasi remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah semakin rendah, yaitu sebesar 22%. Sedangkan khusus pada Cipete Utara saja sebesar 31%. Berdasarkan identifikasi dan pemetaan masalah di atas, maka GKM G4BES menetapkan tema meningkatkan cakupan pemberian dan pemantauan tablet tambah darah di wilayah Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru. Dapat dilihat dari sisi quality, cost, delivery, health, and moral. Dari sisi quality, kita lihat belum adanya Rematri Cipete Utara yang mendapatkan TTD. Target kita adalah pemberian TTD sebesar 40%. Dari sisi cost, adanya potensi kerugian sekitar 41 juta rupiah. Target kita adalah tidak adanya kerugian akibat TTD yang expired. Dari sisi delivery, tidak ada distribusi atau pemberian TTD periode Januari hingga Maret 2021. Target kita adalah Rematri mendapatkan TTD. Dari sisi health, Rematri dapat berisiko anemia. Target kita adalah derajat kesehatan Rematri dapat meningkat. Dari sisi moral, lingkungan sekolah kurang peduli terhadap manfaat TTD. Target kita adalah lingkungan sekolah mulai peduli terhadap manfaat TTD. Langkah 2, identifikasi penyebab. Dari masalah terpilih, yaitu rendahnya cakupan pemberian dan pemantauan tablet tambah darah, kami menganalisis akar penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone dan didapatkan 6 penyebab akar masalah, yaitu yang pertama, media sosialisasi masih konvensional. Yang kedua, petugas belum ada jadwal rutin ke sekolah untuk pemberian tablet tambah darah. Dan yang ketiga, belum adanya komitmen dengan lintas sektoral atau sekolah. Yang keempat, belum adanya sosialisasi tablet tambah darah pada remaja putri, lalu belum adanya sistem pemberian tablet tambah darah pada remaja putri selama masa pandemi, dan yang terakhir, belum adanya sistem pemantauan tablet tambah darah pada remaja putri selama pandemi. Untuk menentukan akar penyebab dominan, kami menggunakan metode USG dengan perkalian dan didapatkan ranking sebagai berikut. 3 prioritas utama, yang pertama adalah belum adanya komitmen dengan lintas sektoral atau sekolah. Yang kedua, belum ada sistem pemberian tablet tambah darah selama pandemi. Dan yang ketiga, belum adanya sistem pemantauan konsumsi tablet tambah darah selama pandemi. Langkah ketiga, menentukan solusi. Untuk itu, langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama, membuat komitmen dengan lintas sekolah. Yang kedua, membuat pocket for you, yaitu kantong tablet tambah darah untuk membantu distribusi tablet tambah darah.
Yang ketiga, membuat aplikasi pemantauan konsumsi tablet tambah darah dan screening resiko kesehatan remaja putri atau kita kenal dengan nama Go4Me. Yang keempat, membuat media KIE digital pada aplikasi Go4Me. Dan yang kelima, membuat grup WhatsApp atau K-pop kelompok pengingat minum obat penambah darah. Analisis resiko solusi diantaranya, yang pertama, lintas sektoral kurang mendukung. Yang kedua, remaja putri atau orang tua tidak mengambil tablet tambah darah. Yang ketiga, remaja putri tidak mengisi aplikasi Go4Me. Selanjutnya, jaringan tidak stabil sehingga informasi tidak sampai, lalu komunikasi dalam grup tidak efektif, dan remaja putri kurang memahami informasi dengan baik. Langkah 4, rencana perbaikan. Langkah 1, lintas sektoral kurang mendukung dan kami melakukan komitmen dan koordinasi secara berkesinambungan. 2, remaja putri dan orang tua tidak mengambil tablet tambah darah dan kami melakukan langkah perbaikan membuat WhatsApp group sebagai pengingat. 3, remaja putri tidak mengisi aplikasi Go4Me dan kami melakukan perbaikan membuat WhatsApp group K-pop sebagai pengingat. 4, jaringan tidak stabil sehingga informasi kurang tersampaikan dan kami membuat WhatsApp group K-pop untuk media informasi. 5, komunikasi di WA group K-pop kurang efektif dan kami memilih koordinator sebaya dan pesan dalam kalimat yang menarik. 6, remaja putri kurang memahami informasi dan kami membuat WAG K-pop untuk tempat diskusi. Langkah 5, melaksanakan perbaikan sehingga terbentuknya 1, komitmen dengan pihak sekolah terkait pemberian dan pemantauan tablet tambah darah. 2, tersedianya Pocket for You di setiap kelas di sekolah. Hingga saat ini sudah terdapat 5 pocket. 3, terbentuknya komitmen dengan para siswi terkait pengisian aplikasi Go4Me dan pengambilan tablet tambah darah di Pocket for You. Siswa melogin di aplikasi dan mengupload foto mereka saat minum obat. Selanjutnya, mengisi screening anemia. Dari sana, petugas dan siswi mengetahui hasil kesehatan gizinya. 4, tersedianya media informasi yang dapat diakses pada masa pandemi yang berisi tentang informasi kesehatan. 5, terbentuknya grup WA K-pop sebagai wadah informasi kesehatan dan wadah diskusi 3 arah antara guru, siswi, dan petugas kesehatan. Langkah 6, evaluasi hasil. Dapat dilihat dari grafik yang tertera di samping saya, cakupan pemberian tablet tambah darah sebelum dan sesudah perbaikan. Sebelum kami melakukan perbaikan, cakupan pemberian tablet tambah darah adalah 0. Sedangkan target kami 40%. Setelah kami melakukan perbaikan, pemberian tablet tambah darah melampaui dari target, yaitu 61% atau sekitar 130 siswi. Grafik kedua dapat dilihat di samping saya. Cakupan pemantauan tablet tambah darah sebelum dan sesudah perbaikan. Sebelum kami melakukan pemantauan minum tablet tambah darah, tidak ada yang terpantau. Sedangkan target kami 40% yang terpantau. Setelah kami melakukan perbaikan pemantauan tablet tambah darah, melampaui dari target, yaitu 43% atau 60 siswi dari 139 siswi. Grafik ketiga dapat dilihat di samping saya. Dampak positif sebelum dan sesudah perbaikan, terdeteksi adanya rematri yang berisiko anemia sebanyak 6 orang, gizi kurang 6 orang, dan gizi lebih 18 orang. Dampak terhadap quality, cakupan pemberi tablet tambah darah sebesar 43%. Dari segi cost, tidak ada kerugian tablet tambah darah yang kadaluarsa. Dari segi delivery, sebanyak 43% rematri di Cipete Utara mendapat tablet tambah darah. Dari segi health, sebanyak 43% remaja putri meningkat derajat kesehatannya. Dari segi moral, adanya dukungan dari masyarakat sekolah untuk pemberian dan pemantauan tablet tambah darah. Langkah ketujuh adalah inovasi GKM. Pada langkah ini, kami telah menetapkan standar operasional prosedur dengan judul pemberian dan pemantauan tablet tambah darah rematri. Inputnya adalah petugas kesehatan, outputnya adalah tersedianya prosedur baku untuk melaksanakan pemberian dan pemantauan tablet tambah darah rematri. SOP ini telah kami sosialisasikan pada tanggal 1 Juli 2021. Langkah 8 adalah menentukan tema selanjutnya. Ada 3 indikator yang akan kami jadikan tema selanjutnya. 1. Rendahnya penemuan suspek TB. 2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat datang ke posyandu. 3. Rendahnya cakupan TPM yang memenuhi syarat. Dari 3 indikator yang ada, didapatkan prioritas masalah, yaitu rendahnya penemuan suspek TB dengan deviasinya adalah 43, deviasi persentasenya adalah 46%, dan
deviasi persentase kumulatifnya adalah 46%. Sehingga kami menetapkan tema selanjutnya, yaitu meningkatkan penemuan suspek TB di wilayah Cipete Utara. Terima kasih. Yuk kita intip penggunaan aplikasi Go4Me. Aplikasi ini merupakan aplikasi pemantauan konsumsi tablet tambah darah dan screening kesehatan pada remaja putri yang meliputi penentuan status gizi dan screening resiko anemia. Remaja putri akan mengisi pertanyaan pada form screening dan menginput berat dan tinggi badan untuk mengetahui status gizi mereka. Setelah itu, remaja putri akan langsung mengetahui hasilnya. Jika beresiko anemia atau memiliki status gizi yang tidak normal, remaja putri dapat langsung terhubung dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan intervensi melalui link WhatsApp yang secara otomatis akan muncul. Selain itu, pada aplikasi Go4Me tersedia banyak informasi kesehatan yang menarik dan dengan mudah dapat diakses oleh remaja putri.